Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas D3 Psikologi akan mempresentasikan rencana riset kami mengenai fenomena panic buying ditinjau dari teori prospek dan cara mengatasinya. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Inas Fatin Takiyah, lalu ada Aufar Nazif Vandani, yang ketiga Sri Kadira Rahmatil Hidayah, yang keempat ada Mawar Syahrani, dan yang terakhir ada Nur Amira Bilqis. Latar belakang. Perilaku panic buying selama pandemi adalah fenomena yang memerlukan pemahaman mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong konsumen melakukan pembelian tidak rasional. Penelitian ini penting karena perilaku panic buying tidak rasional selama pandemi menjadi sangat penting dalam menghadapi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya. Panic buying merupakan tindakan membeli produk tertentu dalam jumlah besar yang mengakibatkan situasi kelangkaan produk. Perilaku panic buying tidak hanya dapat mempengaruhi ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan esensial selama krisis, tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan memperburuk ketidakpastian di tengah krisis. Fenomena panic buying, di mana konsumen secara masif dan impulsif melakukan pembelian dalam jumlah besar, telah menjadi tantangan serius selama krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19. Dilansir dari kompas.com, fenomena panic buying terjadi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Antusias yang tinggi dalam membeli kebutuhan sehari-hari, mulai dari masker, hand sanitizer, susu beruang, hingga minyak goreng, menyebabkan kelangkaan produk-produk tersebut hingga penimbunan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Masyarakat takut harga produk tertentu akan kembali naik, sehingga banyak dari mereka yang langsung menyerbu produk-produk tersebut di toko-toko. Dengan merujuk pada teori prospek Daniel Kahneman dan Tversky, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika psikologis yang memotivasi keputusan konsumen melakukan panic buying di masa krisis kesehatan global. Dalam kerangka teori prospek, sebagaimana dibahas dalam Prospek Theory, An Analysis of Decision Under Risk oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky tahun 1979, menjelaskan bahwa manusia cenderung memberikan bobot lebih besar pada penghindaran kerugian daripada pencapaian keuntungan dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Yuan dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan bahwa panic buying dipengaruhi oleh rasa takut akan hal yang tidak diketahui, yang disebabkan oleh emosi negatif dan ketidakpastian. Dengan meninjau fenomena panic buying dari teori prospek ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang mengapa konsumen cenderung terlibat dalam perilaku panic buying yang tidak rasional selama kondisi krisis. Melalui pemahaman ini, penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi mitigasi yang lebih cerdas dan efektif dalam mengelola perilaku konsumen yang terdapat risiko merugikan diri sendiri dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi teoritis dalam pemahaman perilaku manusia dalam konteks ketidakpastian, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan dalam merancang kebijakan dan intervensi dalam situasi krisis. Menurut Kahneman dan Tversky pada tahun 1979, teori prospek adalah sebuah kerangka konsep yang membahas cara manusia mengevaluasi resiko dan juga keuntungan dalam pengambilan keputusan. Mereka juga mengatakan bahwa individu ketika menilai dan memilih alternatif keputusan itu tidak selalu konsisten dan juga rasional. Pada fenomena panic buying yang terjadi pada saat pandemi COVID-19, dapat kita kaji menggunakan konsep-konsep pada teori prospek. Menurut teori prospek, orang cenderung merasa terpukul oleh kerugian daripada merasa senang dengan keuntungan yang setara. Ketika orang merasa ada resiko kekurangan barang, dorongan untuk menghindari kerugian tersebut bisa menjadi sangat kuat. Fenomena panic buying yang muncul itu adalah sebagai respon terhadap kekhawatiran akan kekurangan barang esensial, di mana orang akan berusaha mengurangi resiko kehilangan akses terhadap kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ada konsep efek ketidakpastian. Pandemi kemarin menciptakan situasi yang sangat tidak pasti dan berubah, di mana informasi terkini dan juga informasi untuk di masa depan itu sulit untuk diprediksi. Dalam situasi ketidakpastian ini, kekhawatiran akan kelangkaan barang esensial dapat memicu respon berlebihan seperti panic buying. Kemudian yang ketiga adalah adanya informasi. Teori prospek menunjukkan bahwa keputusan seringkali dipengaruhi oleh informasi yang paling mudah diakses oleh pikiran. Jika terdapat berita atau informasi yang menyoroti kekurangan barang atau kepanikan di media sosial, itu dapat mempengaruhi persepsi orang dan meningkatkan kecenderungan untuk terlibat dalam panic buying. Secara keseluruhan, fenomena panic buying mencerminkan upaya manusia untuk merespon ketidakpastian dengan mencari perlindungan terhadap potensi kerugian. Meskipun respon ini mungkin tidak selalu sepenuhnya rasional, hal tersebut mencerminkan cara manusia mengatasi ketidakpastian dalam situasi yang sulit. Baik, berdasarkan studi kasus sebelumnya, pada penelitian kali ini kami akan menggunakan metode riset kuantitatif dengan beberapa tahapan, yakni yang pertama merupakan riset literatur. Pada tahapan ini, kami melakukan tinjauan literatur untuk memahami penelitian sebelumnya yang terkait dengan fenomena panic buying, teori prospek, dan aspek-aspek psikologis konsumen yang relevan. Tahap kedua, yakni identifikasi variabel penelitian. Selanjutnya, kami akan menentukan variabel-variabel yang akan diukur, yakni variabel yang mencakup tingkat kekhawatiran, persepsi risiko, prevensi framing, dan perilaku belanja yang berlebihan. Yang ketiga, kita akan membuat kuesioner. Selanjutnya, pembuatan kuesioner mencakup pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan variabel-variabel yang telah ditentukan dan diidentifikasi. Yang keempat, validitas dan reliabilitas kuesioner. Selanjutnya kami akan melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner untuk memastikan kuesioner yang akan digunakan memang valid dan reliable dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya pada tahapan kelima, kami akan membuat sampel dan pengumpulan data. Kami akan menentukan sampel yang sesuai dengan penelitian dan melakukan pengumpulan data dengan menyebar kuesioner yang telah disiapkan melalui platform media sosial. Yang keenam, yakni analisis statistik. Selanjutnya kami akan melakukan analisis statis menggunakan software statistik untuk menilai hubungan-hubungan antar variabel yang telah diteliti. Selanjutnya yang ketujuh, yakni interpretasi hasil. Setelah menganalisis data, kami menginterpretasi hasil analisis statistik dan menghubungkan hasilnya dengan teori prospek untuk mengidentifikasi pola-pola atau tren yang muncul dalam data itu. Selanjutnya, kesimpulan. Selanjutnya, kami akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan mendiskusikan implikasi hasil penelitian berdasarkan teori prospek. Dan yang terakhir merupakan penyajian laporan. Terakhir, kami akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk video, laporan penelitian yang struktural seperti pendahuluan, metode riset, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Ide riset yang akan digunakan pada penelitian kami yaitu bagaimana upaya untuk mengatasi fenomena panic buying yang sering dilakukan masyarakat dalam menghadapi situasi dengan ketidakpastian, seperti individu dapat meningkatkan self control terkait informasi yang diterima agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, pengawasan serta kontrol dari distributor terkait kebijakan pembatasan pembelian. Yang ketiga, media dapat menyebarkan informasi dan berita positif untuk mengurangi kecemasan pada masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi pola dan determinan perilaku panic buying selama pandemi, memberikan kontribusi pada pemahaman tentang mekanisme psikologis di balik keputusan pembelian yang tidak rasional yang dapat membantu mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Implikasi
mitigasi yang lebih tepat guna dan kampanye edukasi yang dapat mengurangi dampak negatif dari perilaku panic buying, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat selama situasi krisis kesehatan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih.